Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Peradaban Indonesia dari Hikmah Peradaban Institute, yang pada kali ini kita akan mengkaji kajian tokoh, yaitu seorang Ayatullah Khomeini, seorang figur yang sangat identik dengan Republik Islam Iran, yaitu sebuah negara yang besar yang pada saat ini memiliki perhatian atensi dunia, tidak hanya sekarang saja, tapi memang sudah menyita perhatian dari sejak berdirinya Republik Islam ini, bahkan jauh sebelum berdirinya Republik Islam Iran ini. Nama Persia sudah tercantum di berbagai literasi sejarah ya. Bahkan dalam kitab suci seperti Al-Quran pun sudah tercantum dan tertulis ya, bagaimana tertulis dan tercatat tentang sejarah perjalanannya bangsa Persia yang saat itu menjadi negeri superpower dunia ya, beserta bangsa Romawi. Nah, itu menjadi satu catatan sejarah gemilang buat mereka yang ternyata tidak hanya dari zaman dulu ya, bangsa yang dikenal juga dengan bangsa Zoroaster ya, penyembah api itu memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Nah, kita akan membahasnya dari perspektif ketokohan pendiri dari Republik Islam Iran itu sendiri, yaitu Ayatullah Khomeini. Nah, Khomeini itu sendiri sebenarnya adalah nama dari salah satu wilayah yang ada di wilayah Persia ya, Iran. Lalu kemudian seperti juga orang-orang besar yang lainnya ya, seperti Imam Bukhari ya. Bukhari itu nama tempat ya, Bukhara, sebuah wilayah perbatasan antara Afghanistan dan wilayah Rusia itu. Bagaimana juga nama-nama besar atau imam-imam atau tokoh-tokoh besar dunia yang justru di kemudian hari itu dikenalnya dengan sebutan dari wilayah di mana dia berasal. Nah, Imam Khomeini ini adalah seorang tokoh agamawan ya, tepatnya itu dia seorang faqih ya, yang mencapai tingkat derajat keilmuannya pada zaman itu ya, kurang lebih tahun-tahun 60-an sekian ya, itu sudah mencapai tingkatan sebagai seorang marja ya. Marja itu kalau kita terjemahkan secara bebas adalah dia sebagai seorang figur ya yang sudah bisa dijadikan rujukan ya, marja ya. Kalau bahasa Arabnya itu roja yarji'u itu ya, sebagai tempat merujuk ya. Nah, sehingga sebutannya itu di kalangan mereka itu berhak untuk menyematkan dengan gelar sebagai seorang imam ya. Jadi kemudian orang-orang atau tokoh-tokoh atau figur-figur yang sudah belajar keilmuan keagamaan dan keilmuan yang lainnya sekian puluh tahun berikutnya dengan menguasai sekian disiplin keilmuan ya, ada yang mencapai tingkatan sebagai seorang marja atau imam, kemudian juga ada juga mencapai tingkatan hujjatul Islam ya, dan ada juga mencapai hujjatullah ya, dan lainnya ya. Memang mereka di kalangan Islam Syi'i atau Islam Syiah di Iran itu memiliki hierarki atau tingkatan-tingkatan seperti itu. Nah,
memang di sana memiliki tradisi tersebut ya. Nah, sehingga di tahun-tahun 60-an itu seorang Imam Khomeini yang baru saja mendapatkan gelar sebagai seorang imam, ya justru pada saat itu beliau memiliki pengikut juga yang sampai jutaan pengikut itu, melakukan bentuk penentangan yang sangat keras terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh penguasa monarki kerajaan Iran tersebut ya, tepatnya itu penguasa Shah Reza Pahlavi ya. Nah, Shah Reza itu ya, atau Reza Pahlavi itu adalah keturunan dari atau raja yang berkuasa di Iran lama ya, sebagai boneka atau rekanan yang sangat dekat sekali ya, sekutu yang sangat dekat sekali dengan penguasa barat ya, terutama Amerika dan Israel. Jadi kita tidak habis pikir ya, begitu kerasnya sekarang ini perlawanan dari bangsa, rakyat, dan negara Republik Islam Iran terhadap Amerika dan terhadap Israel. Dulu ya, di tahun-tahun sebelum revolusi Islam Iran itu, sebelum tahun 1979 itu, mulai dari tahun 60-an, 50-an, 40-an ya, dan seterusnya dan sebelumnya itu ya, mereka sangat dekat sekali ya dengan Israel, dengan Amerika, dengan Eropa. Nah, sehingga di banyak rujukan referensi buku-buku ataupun sejarah, saya sering menemukan itu para wartawan atau penulis sering menyebutnya itu bahwa tempat pesta yang paling leluasa bagi Amerika, Yahudi, Israel, dan Eropa di dunia timur ya tempatnya adalah di Iran, Persia ya. Nah, sebutannya seperti itu. Bahkan sampai kekuatan militer ya, yang termasuk kekuatan militer yang paling handal, paling kuat di dunia, urutan kesekian ya, itu ya Iran itu sendiri ya, karena persenjataan dan teknologinya itu langsung dibantu oleh negara-negara besar Eropa dan Amerika ya, seperti halnya Israel sekarang lah ya. Nah, dalam perjalanannya seorang Ayatullah Khomeini itu akhirnya mengungsi atau menjadi mendapat suaka politik ya, mengungsi ke Turki kurang lebih mungkin setahun ya, atau mungkin kalau nggak salah tidak sampai setahun ya dalam catatan sejarah. Lalu kemudian berpindah lagi ke Irak ya, khususnya ke Najaf ya, daerah Najaf itu menjadi tempat pengungsian berikutnya dari seorang Ayatullah Khomeini, dan di sana cukup lama ya, sekian belas tahun, kalau nggak salah 12 atau 13 tahun ya, yang akhirnya juga diusir kembali ya dari penguasa Irak yang pada saat itu seorang wakil presiden yang bernama Saddam Hussein ya, yang kemudian beberapa tahun berikutnya terjadi peperangan panjang dengan Iran itu sendiri ya, setelah Republik Islam Iran itu berdiri. Nah, setelah keluar dari wilayah Irak itu, seorang Khomeini itu mendapatkan tempat atau wilayah berikutnya sebagai tempat pengungsian itu di Eropa ya, persisnya itu di Prancis, di Paris. Nah, dari sanalah kemudian juga perjuangan dari seorang Ayatullah Khomeini ya, untuk menggalang kekuatan politiknya, menggalang kekuatan sosialnya, kemudian mengkonsep bagaimana nanti saat kembali nanti ke Iran suatu saat ya, dia sudah menyiapkan konsep kenegaraannya, konsep kebudayaannya,
dan konsep-konsep yang lainnya, yang memang lalu kemudian tiba juga saat waktunya, karena memang pada saat itu tekanan-tekanan yang dilakukan oleh tentara rahasia Iran ya, atau bentukan dari tentara rahasia Shah Reza ya, yang terkenal sekali dulu itu Shafak ya namanya. Shafak itu adalah kesatuan tentara rahasia bikinan Reza Pahlavi ya. Itu sangat represif sekali ya. Jadi kalau Anda baca buku-buku lama tentang sejarah Iran zaman Reza Pahlavi, pasti akan mendapatkan bagaimana sepak terjang dari tentara rahasia dari Raja Pahlavi tersebut. Saya pernah dulu baca buku, saya lupa judulnya ya, penulisnya adalah Nasir Tamara, kalau Anda ingat itu, yang kemudian beliau jadi doktor ya, Dr. Nasir Tamara, cukup tebal bukunya. Nah, beliau juga adalah satu-satunya wartawan Indonesia yang ikut dalam penerbangan rombongan Ayatullah Khomeini dari Paris, Prancis, yang kemudian mendarat di bandara Iran ya. Dulu namanya kalau tidak salah bukan bandara yang sekarang ya. Nah, singkat cerita, dalam cerita atau buku yang diceritakan oleh seorang Nasir Tamara secara panjang lebar dan lugas sekali, bagaimana perjalanan hidup seorang Ayatullah Khomeini berikut dengan salah satu sepak terjangnya yang sangat represif sekali ya, yaitu tentara rahasianya Raja Shah Reza Pahlavi itu ya, Shafak. Ya, sampai juga banyak tokoh-tokoh dari revolusi Islam Iran itu ya, itu yang banyak dibunuh secara diam-diam ataupun secara terbuka oleh tentara tersebut. Nah, lalu kemudian memang sejak tahun 1979 itulah kemudian berdiri sebuah negara Islam ya, yang kemudian hari dikenal dengan sebutan Republik Islam Iran. Republik Islam Iran ya. Lalu kemudian menyusul kemudian negara-negara yang berani memproklamirkan diri sebagai negara Islam ya, seperti Pakistan ya, Republik Islam Pakistan, lalu kemudian Republik Islam Sudan ya, selain dari Republik Islam Iran. Nah, bagaimana lalu kemudian perjalanan dari seorang Ayatullah Khomeini ini sangat menginspirasi perjalanan dari sebuah Republik Islam yang baru berdiri itu. Kenapa? Karena tidak lama sejak berdirinya itu, justru akhirnya Barat atau Amerika, Israel, dan Eropa pun tidak ingin diam begitu saja ya. Jadi kalau kita mengikuti sejarahnya itu, justru setahun atau 2 tahun atau beberapa tahun berikutnya ya terjadi peperangan yang sangat panjang sekali antara Iran dan Irak ya. Kita mengenalnya adalah perang Iran-Irak yang berlangsung kurang lebih sampai 8 tahun ya. Jadi saling menyerang, saling mengebom, saling menghancurkan antara dua wilayah ya, yang memang dahulu itu diidentikan bahwa Republik Islam Iran itu adalah sebuah republik Islam Syiah ya, yang berbeda dengan kalangan Sunni ya, di mana Islam Sunni itu adalah Islam yang mayoritas dianut oleh masyarakat Arab yang ada
di sekitaran Iran itu sendiri, ya. Mulai dari Saudi Arabia, kemudian Kuwait, Bahrain, Oman, ya, Irak, kemudian Jordan, kemudian Suriah, Palestina, Mesir, Aljazair, Tunis, Libya, Maroko, dan negara-negara Arab dan Islam lainnya, itu kan rata-rata adalah majoritinya adalah Sunni. Jadi memang pada saat itu, memang sejak berdirinya Republik Islam Iran itu, selalu media massa, ya, media barat terutamanya, ya, yang selalu merah, ya, menggarisbawahi dengan tulisan merah, tinta merah, ya, bahwa Iran itu adalah sesat, Iran itu adalah beda, Iran itu adalah tidak identik dengan Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga selalu untuk diadu dombakan dengan mayoritas kalangan Islam, ya, yang Sunni. Yang padahal sebenarnya, ya, kalau kita sempat mempelajari lebih detail lagi, ya, Syiah adalah memang mazhab, ya, yang sebenarnya, ya, dalam kajian keilmuan sekalipun, ya, mereka juga tetap kok diakui sebagai kalangan kaum muslimin, ya, walaupun memang berbeda, ya, terutamanya mungkin berbeda secara pengambilan hukum, ya, atau mereka mengambil dasar hukumnya itu memang lebih mengutamakan kepada imam-imam mereka, ya, dari kalangan mereka, yang berbeda dengan kalangan Sunni, ya, yang memang mengambil dasar hukum atau mungkin sumber hukumnya itu bukan dari kalangan imam-imam yang berasal dari garis keturunan Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, sehingga itu akan selalu menjadi pembeda, ya. Walaupun sebenarnya, ya, mulai dari sholatnya, kemudian ibadah yang lainnya, ya, itu hanya bersifat furu, ya, cabang. Adapun dasar utamanya adalah sama, ya. Bagaimana Tuhan, ya, Allah, teologinya, ya, walaupun memang ada juga sih beberapa hal-hal yang sub ranting bawahnya itu mereka lebih mengutamakan dari riwayat-riwayat imam-imam mereka, ya, yang memang berbeda dengan kalangan Sunni. Nah, kembali lagi kepada ketokohan seorang Imam Khomeini, ya, bahwa dari beliau itulah yang kemudian mampu melahirkan prinsip-prinsip kenegaraan seperti yang dikenal sekarang dengan teorinya wilayatul faqih, ya. Wilayatul faqih itu adalah perwalian ahli hukum, ya. Kenapa? Karena memang yang sekarang memerintah dan yang berkuasa ataupun yang menjadi pimpinan di Republik Islam Iran itu adalah dari kalangan ulama fikih, ya, sehingga sering disebut dengan sebutan wilayatul faqih, ya, perwalian dari para ahli-ahli hukum. Nah, memang memiliki inovasi yang unik, ya. Nah, sehingga sebenarnya siapapun yang jadi presidennya, siapapun yang jadi perdana menterinya, apalagi siapapun yang jadi menteri-menterinya, ya, itu tidak akan berpengaruh walaupun ada pergantian, ada pun perubahan dan sebagainya. Kenapa? Karena secara kekuasaan di atasnya itu tetap berlangsung, ya, tetap yang memimpin itu adalah mereka para wali-wali ahli hukum itu, ya, atau yang disebut dengan wilayatul faqih, ya. Nah, itu mungkin kita perlu membahasnya
dalam pembahasan tersendiri. Memang dari figur seorang Ayatullah Khomeini itulah yang kemudian melahirkan berbagai inovasi dan modifikasi hukum yang diberlakukan dalam kehidupan bernegara di Republik Islam Iran itu, ya. Nah, tentunya dari sistem wilayatul faqih itu yang kemudian menjadi doktrin utama dalam memimpin dan dalam mengelola kebijakan-kebijakan negara yang berlangsung di wilayah Republik Islam Iran itu sendiri. Nah, sehingga memang bahwa kemunculan dari sikap-sikap atau doktrin-doktrin yang revolusioner itulah yang mungkin ya menurut hemat saya setidaknya itu yang akhirnya memicu bentuk-bentuk kecurigaan, bentuk-bentuk perlawanan dari mereka-mereka yang memang selama ini tertindas, ya, sehingga identik itu kalau masyarakat Syiah itu adalah masyarakat yang mazlum, ya, masyarakat yang terzalimi. Nah, sehingga dalam bentuk-bentuk perjuangannya yang mungkin diantaranya kalau Anda sempat berkunjung ke sana itu, ya, dari para imam-imamnya itu atau dari para pemimpin-pemimpinnya itu tidak segan-segan lagi untuk menghujat, ya, kekuasaan-kekuasaan yang zalim, kekuasaan-kekuasaan yang lalim, ya, kekuasaan-kekuasaan yang tidak adil, kekuasaan-kekuasaan yang selalu menzalimi masyarakat, ya. Ya, itu identik dengan masyarakat-masyarakat Israel, Yahudi, dan Barat yang memang sebenarnya ya secara hakikat benar, ya, bahwa mereka itu dari dahulu itu menganeksasi, ya, kemudian juga menguasai, ya, kemudian mempolitisasi, kemudian mengeksploitasi, ya, baik itu kekayaan alam maupun kekayaan keilmuan, ya, mulai dari pasar-pasar dunia internasional dan seterusnya. Nah, buat mereka itu memang sejalan dan seide dengan bagaimana perjuangan mereka itu untuk bisa berjuang menegakkan keadilan. Nah, sehingga saya sangat ingat sekali dalam salah satu bukunya, ya, tentang kehidupan masyarakat Iran dari dalam itu yang ditulis oleh seorang penulis Mesir terkenal Fahmi Huwaidi, ya, Al-Iran Minad Dakhil. Nah, beliau mengadakan wawancara dan penelusuran serta observasi langsung, ya, di masyarakat Iran itu tahun-tahun 80-an, ya, kurang lebih. Slogannya mereka itu adalah La Syarqiyah Wala Gharbiyah. Ini juga salah satu slogan yang memang disuarakan oleh seorang Imam Khomeini. Artinya apa? Tidak timur dan tidak barat, ya. Mereka memiliki apa? Kepercayaan dirinya itu yang sangat luar biasa sekali, ya. Tidak juga mengarah kepada timur dan juga tidak juga mengarah ke barat. Mereka berada di tengah, ya. Bagaimana peradaban Islam itu, ya, dalam tanda petik, ya, menurut mereka Islam yang Syiah, ya, adalah sumber inspirasi mereka, ya. Nah, sehingga memang dalam perjalanan sejarah dan sejarah perjalanan bangsa mereka itu begitu kokoh, begitu percaya diri, dan begitu tidak khawatir dengan embargo, ya, dengan tekanan dan sebagainya, karena memang sudah puluhan tahun, ya, dan mereka sudah mampu berdikari, ya, sehingga mungkin kita bisa melihat sekarang ini, ya, bahwa kekuatan ekonominya, budayanya, ya,
kemudian sosialnya, bahkan militernya itu ya mereka lebih mandiri. Satu hal ya yang mungkin perlu jadi catatan kita bersama ya, bahwa yang terakhir kemarin sebelum penyerangan Israel dan Amerika ke wilayah Iran itu kan pertemuan ronde kedua ya di Swiss, yang sebenarnya sudah ditawarkan untuk membuka me, menawarkan konsensi pengolahan minyak ya yang ada di wilayah Iran itu sendiri. Ya mungkin bagi masyarakat umum dan masyarakat luar tidak akan sampai kepikiran ya bahwa kenapa kok tambang minyak itu yang jadi perhatian utama ya, yang juga menggiurkan. Karena ternyata kan kalau kita telisik lebih lanjut ya, bahwa negara-negara Timur Tengah yang kalau diabsensi ya satu persatu, mulai dari negara-negara yang kaya dengan minyak sekarang seperti Saudi Arabia, kemudian Kuwait, Bahrain, Qatar, ya, kemudian beberapa negara lain itu kan sudah berapa puluh tahun itu minyaknya itu dieksploitasi, yang kemungkinan besar itu ya sisanya mungkin tinggal menunggu waktu beberapa dekade yang akan datang. Cadangan minyaknya otomatis akan menipis lalu kemudian akan habis. Berbeda halnya dengan Iran. Nah ini yang mungkin kita masyarakat umum tidak sampai kepikiran ke sana ya, bahwa kenapa kok selalu Iran itu digoyang ya, Iran itu diganggu terus ya. Nah, pada sisi lain harusnya kita juga mampu memahami bahwa Iran itu cadangan minyaknya itu tidak terlalu banyak diolah ya, tidak habis-habisan untuk dijual. Nah justru cadangan minyak yang terbesar nanti di dunia, nah ini menurut para ahli ya dan para ilmuwan itu ya justru berada di Iran. Nah bayangkan ya bahwa kekuatan masa depan itu, emas yang sekarang ini berwarna kuning, ke depan itu disebut dengan an-niftul aswad kalau dalam bahasa Arab ya, emas hitam ya. Emas hitam itu adalah minyak itu sendiri ya, yang ada di wilayah Iran ya. Nah itu yang kemudian juga menjadi sumber pergolakan yang memang kedepannya akan menjadi rebutan dari negara-negara besar ya, di samping mungkin sumber alam yang lainnya. Nah kembali kepada tokoh dari seorang Ayatullah Khomeini, saya masih ingat itu di tahun-tahun 80-an itu foto-fotonya itu, gambarnya itu terpampang di mana-mana ya. Kenapa? Karena memang seorang Ayatullah Khomeini yang sudah cukup tua ya, dengan jenggotnya yang panjang ya, lalu kemudian dengan ikat kepalanya yang khas ya, kemudian juga dengan jubahnya yang lebar itu, sanggup bisa merubah opini dunia ya, yang dikenal dengan people power ya. Jadi revolusi yang sangat terkenal pada zaman itu ya, selain dari revolusi Prancis dan Inggris ya, revolusi Iran itu sendiri ya. Bagaimana kekuatan rakyat, masyarakat kaum bawah itu sanggup menjatuhkan rezim yang sangat kuat ya, yang sangat besar itu, baik itu yang dulu di Prancis ya, kemudian beralih ke revolusi Republik Islam Iran, hingga pada saat itu saya masih ingat sebelum terjadinya reformasi, hampir seluruh tokoh-tokoh nasional di Indonesia tidak percaya lagi ya bahwa akan terjadi suatu gerakan rakyat ya, people power itu yang dulu terjadi di Indonesia zaman reformasi ya. Betapa kuatnya rezim Orde Baru ya,
tetapi akhirnya sanggup juga dijatuhkan oleh kekuatan people power ya, yang dimotori oleh mahasiswa. Kenapa? Karena pada zaman itu yang hanya bisa dipercaya sanggup melakukan people power itu hanya ada di revolusi Iran dan revolusi Prancis ya. Nah, itulah ketokohan dari seorang Ayatullah Khomeini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi ya salah satu rujukan kita untuk bisa mengingat kembali ya, bahwa satu revolusi Islam di zaman modern pernah terjadi di wilayah Iran yang dimotori oleh seorang Imam Khomeini ya, terjadi di tahun 1979 yang hingga saat ini melahirkan suatu kekuatan yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Kekuatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja ya. Hingga sampai negara superpower seperti Amerika harus bersatu dengan Israel dan juga harus mengirim pasukannya hingga 2 kapal induk ya, dan mungkin ribuan pasukannya yang mungkin dalam beberapa minggu ke depan atau mungkin beberapa bulan yang akan datang kita masih menunggu akan seperti apa fenomenanya, akan seperti apa pergeserannya. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa bangsa Iran adalah bangsa yang sangat kental sekali dengan nilai budaya, nilai sosial, nilai keagamaan, dan nilai perjuangan yang sudah sangat teruji sekali ya. Kita mungkin salah satunya bisa mengingat ya seorang Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang ahli perang, yang kemudian dimintai ya ide pendapatnya saat terjadi peperangan di zaman Islam ya. Kenapa? Karena sebelum Islam muncul itu Persia dan Romawi ya, 2 kekuatan dunia itulah yang pernah menguasai belahan dunia. Nah, sehingga tidak wajar, sehingga tidak mustahil dan sesuatu yang sangat wajar bahwa keturunan kelanjutan generasi mereka itu terbukti sekarang juga masih memiliki tajinya ya, jaluknya ya, kekuatannya ya. Ya, kita berharap dan mudah-mudahan ini akan menjadi nilai pembeda untuk tatanan dunia yang akan datang, yang tidak hanya diklaim oleh dunia barat seakan-akan dunia ini hanya diwarisi oleh mereka saja, sementara bangsa timur ya hanya menjadi penonton, hanya menjadi pengikut ya, hanya akan menjadi budak, hanya akan menjadi buruh, hanya akan menjadi bawahan mereka. Nah, setidaknya kan itu ya, bahwa kita sebagai bangsa timur akan bisa kembali lagi pada orbitnya, bahwa timur dan barat ya harus setara. Mungkin itu yang mungkin sedikit menjadi bahan renungan kita bersama, dan mudah-mudahan akan menjadi inspirasi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.